Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladzi balagha risalata wa adda al-amanah wa nasala al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik على سيدنا الأنبياء والمرسلين نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته والدوام. Alhamdulillah wasyukurillah jemaah yang Allah, kita kembali berjumpa dan Allah Subhanahu wa taala telah bersama kita dalam kajian ilmu dan mudah-mudahan Allah terus istiqamah kita dan sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan alhamdulillah di pagi ini di Ramadan yang kedua kita masih diberi kesehatan oleh Allah Taala dan juga kesempatan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan Allah terus panjangkan umur kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk orang yang paling baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang panjang usianya dan juga sunnah, yaitu baik amalnya. Dan mari di bulan Ramadan tentunya bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak, bulan yang di sana ada ampunan Allah, bulan di sana ada rahmat Allah, dan Allah telah lipat gandakan pahala bagi orang-orang yang melakukan amal kebajikan dan ibadah sunnah pun bahkan dinilai menjadi sebuah ibadah wajib. Tentu inilah yang terus harus kita syukuri. Allah masih mempertemukan kita dalam bulan yang mulia ini Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih terus istiqamahkan kita dalam kebaikan hingga akhir Ramadan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau karena keistiqomahan kita dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang Allah, di pagi ini di hari Jumat pertama di Ramadan, alhamdulillah kita insya Allah akan kembali dibersamai oleh guru kita Ustaz Badri Al-Bari dalam program Iqra Al-Quran, sebuah program yang tidak hanya kita membaca Al-Quran, tapi kita bisa untuk belajar bagaimana menguraikan kata demi kata dalam ayat-ayat Allah ini dalam pemahaman kita yang alhamdulillah sudah tersedia terjemahannya, dan untuk guru kita akan membimbing dalam merujuk kepada banyak tafsir yang insya Allah akan memahamkan kita bagaimana sesungguhnya pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang agung. Dan insya Allah di pagi ini insya Allah akan bersama oleh guru kita Ustaz Adil Jambari. Dan tentu satu pengumuman yang juga sudah di-share di grup, insya Allah di Ramadan ini kita akan berjumpa langsung dengan para guru kita. Insya Allah akan hadir juga berbahika, ada guru kita Ustaz Adil Jambari, Tuan Guru Suparman, ada Ustaz Dulu Renata, tentu akan bersama kita dalam menjalani pesantren kilat Ramadan bagi sekolah Indonesia, yang ini alhamdulillah sudah sekian kalinya kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi juga wasilah kebaikan, karena di Ramadan tentu kita harus makin giat menumpuk amal-amal soleh kebaikan, dan salah satunya tidak hanya kita akan langsung mendapatkan nasihat dan juga kajian keilmuan dari para guru kita, tentu juga hal yang penting adalah kita bisa langsung berjumpa dengan para guru kita dan juga para sahabat semuanya, oleh pengurus dan mungkin jamaah dan jum'ah semuanya yang hadir di majelis ilmu ini rutin setiap pagi. Dan tentu ya itulah kebersyukuran kita, insya Allah di tanggal 6 sampai 7 kita akan menggelar satu kegiatan pesantren kilat Ramadan bersama para guru kita. Silakan untuk segera menghubungi
admin ya yang belum mendaftarkan. Ya, insya Allah kita akan sama-sama buka bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan tadarus bersama. Dan inilah seluruh kenikmatan yang patut kita syukuri. Sahabat yang dimuliakan Allah, selain itu tentu mari sama-sama kita manfaatkan setiap pagi yang dimuliakan Allah ini, pagi yang Allah turunkan para malaikat untuk mendoakan kita yang hadir di majelis ilmu ini, sebuah majelis yang ketika disebutkan dalam sabda yang mulia, ya tadarusuna bainahum, ya majelis yang di sana dibacakan ya sunnah ayatillah wa tadarusuna bainahum, maka Allah akan turunkan sakinah, bahkan Allah turunkan rahmatnya, dan para malaikat hadir dalam majelis ilmu ini, dan Allah menyebut-nyebut orang yang istiqamah hadir dalam majelis ilmu pada para penduduk langit. Mudah-mudahan kita lah yang tercatat, eh, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang namanya terdengar, orang-orang yang namanya disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para penduduk di langit karena keistiqamahan kita dalam menghadiri majelis ilmu. Dan pagi ini masih tentang Iqra Al-Quran, insya Allah akan kembali mengurangi ya pemahaman kita tadabbur tadabbur Quran kita di ayat ke-28 masih set. 30 ya. Oh, udah ke 30 ya. Alhamdulillah, silakan jemaah untuk membuka mushafnya. Kita akan membahas, memulai sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah di ayat 30. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pesan-pesan ilahi kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat yang insya Allah akan kita baca bersama. Dan saya persilakan kepada guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari hafizahullah taala untuk memulai sebuah kajian tentang Iqra Al-Quran. Tafadhal masykur. طيب شكرا جزاكم الله خير متعال الله في كل حياتكم إن شاء الله أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ahibati fillah, rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita berharap bahwa Allah SWT masih memberikan kepada kita semua, yakni keberkahan, rahmat, inayah, iradah, kudrah, dan maunahnya terlebih untuk kita bisa mendapatkan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah, dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Hari ini jadwalnya kalau saya nggak salah ayat 30 ini kita akan riyadhah ya, akan riyadhah. Sebentar. Baik.
Di Iqra Al-Quran yang terdahulu kami sudah menjelaskan bahwa apa yang Allah SWT hadirkan di ayat itu menjadi sangat luar biasa. Izin berbagi. Apakah yang saya tampilkan tampak? Dampak di Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi terjemahan sederhananya kalau kita fahami bahwa wa idz qala, dan ketika Allah berkata, Rabbuka, Rabbmu mengatakan lil malaikah, kepada para malaikat, ini ja'ilun, sesungguhnya aku ja'ilun akan menciptakan fil ardi, di bumi, khalifah, adalah seorang khalifah. Qalu, maka malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha, di dalamnya, maksudnya di bumi, ya, man, orang-orang yang yufsidu, melakukan perusakan, ya, fiha, di bumi, ya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, ya, wa yasfikud dima. Kemudian wa nahnu, sedangkan kami, dan kami para malaikat, wa nahnu nusabbihu, sudah kami berupaya untuk mentasbih engkau, mensucikan engkau. Kemudian bihamdik, memuliakan atau memuji Allah. Wa nuqaddisu lak, dan mengkuduskan Allah, laka, kepadamu. Qala, Allah berkata, inni a'lamu, sesungguhnya aku lebih tahu, ya, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Taib. Kita mulai, teman-teman yang sudah mempelajarinya di pekan lalu, kita rehearse, kita terjemahkan, dan kita fahami maknanya. Ada yang berkenan? Kita dengarkan dulu versi Syekh Husorinya. Kita dengarkan dulu. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ قَالُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Baik. Silakan, ada yang berkenan untuk melakukan rehearse. Tafadhal ya, tafadhal. Masykur.
Nggak ada yang mau mulai nih. Ayo dibimbing nggak apa-apa. Saya belum ikutan yang kemarin kan di MKI ya. Udah mungkin Boleh dijelasin dulu deh. Oh gitu. Soalnya apa yang lalu kan kita kalau yang di MKI belum belum ini nih belum dengar Ah, penjelasannya. tayyib. Tayyib. Apa nih deh? Labas. Alafu. Biasa lanjut-lanjut aja sih. Oke, kalau gitu kita baca. eh, kita mulai dari Jalalainnya dulu ya. Ya udah, Ini tafsir Jalalain. Kelihatan ya? kelihatan deh. Wa idh dan ingatlah wahai Muhammad. Rabbuka ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang akan mewakili Allah dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturanku. Yaitu kepada Adam. Kemudian malaikat bertanya. Afwan. Sisa sahur masih ada ini. Kata mereka, kenapa engkau hendak menjadikan di bumi ini yang membuat kerusakan dan berbuat maksiat, menumpahkan darah. Artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan. Sebenarnya dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiami bumi. Tatkala mereka telah berbuat kerusakan, Allah mengirim malaikat kepada mereka, maka mereka dibuang ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Padahal kami selalu bertasbih. Maksudnya selalu mengucapkan tasbih dengan subhanallah kepada Allah, yakni memuji subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, yang artinya menahan suci Allah dan aku memujinya. Dan ini dua perkataan yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian membaca eh, pemuliaan atau memuji Allah, melakukan pujian-pujian, bihamdika, dan mensucikanmu, membersihkanmu dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Wa nuqaddis sulak. Nah, huruf lam pada laka ini hanya tambahan sebagai tambahan saja. Sedangkan kalimat semenjak padahal berfungsi sebagai hal, ya, ini menunjukkan keadaan atau maksudnya adalah padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah. Maka Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, tentang maslahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam alaihissalam dan bahwa di antara anak cucunya ada yang taat, ada yang durhaka sehingga terbukti dan tampak keadilan di antara mereka, maka Allah tabaraka wa taala menyatakan Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya. Maka Allah ciptakan Adam dari tanah atau lapisan bumi dengan mengambil setiap corak atau warnanya barang segenggam. Lalu diaduknya dengan bermacam-macam jenis air, lalu ditiupkan ruh sehingga menjadi makhluk yang bisa merasa setelah sebelumnya hanya barang beku dan tidak bernyawa. Ya, itu ayat 30. Ini dari sisi tafsir Jalalain. Mari kita lihat di Al-Muyassar. Saya ambil dari sebentar. Ini yang penjelasannya cukup komprehensif. Saya copy supaya Bapak Ibu bisa nanti baca sendiri lebih komprehensif. Silakan dibuka di tautan yang saya kirim di ruang chat. Baik. Di situ ada beberapa mufasir yang menjelaskan tentang itu. Jadi Allah SWT ketika berfirman, ini menurut penafsirannya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Ini mudarisnya tafsir di UIM.
Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka makna khalifah di sini adalah penerus bagi para pendahulu, yaitu para malaikat. Yang dimaksud dengan khalifah di ayat ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan kalimat ini ditujukan kepada Allah, kepada para malaikat, bukan bertujuan untuk musyawarah atau meminta pendapat, tapi untuk mengeluarkan apa yang ada dalam diri mereka. Jadi tadinya mereka seperti makhluk satu-satunya gitu ya, di awal penciptaan. Nah kemudian mereka protes. Atau ja'alu fiha yufsidu fiha. Mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di bumi itu orang yang merupakan fasad, ya, fil ard, membuat kerusakan di dalam bumi, yakni melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Nah, para ulama berpendapat bahwa pernyataan ini berasal dari ilmu yang diajarkan Allah kepada malaikat, karena mereka pada dasarnya tidak mengetahui hal yang gaib. Dan selain itu, wa yufsiku dima, ya, wa yufsiku dima ini menumpahkan darah. Artinya mereka bisa kanibal, saling membunuh dan seterusnya. Ya, menyakiti dan membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis sulak, padahal kami selalu senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Yakni kami senantiasa memuji engkau dan mensucikan engkau dari apa yang tidak layak untuk dinisbahkan kepadamu. Maka Allah SWT menegaskan dengan penandasan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Imam Qatadah berpendapat bahwa tafsir ayat ini adalah Allah mengetahui bahwa akan ada di antara khalifah ini yang akan menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, orang-orang saleh dan penghuni surga. Di penjelasan tentang yang sebelumnya kita pernah mendengarkan bahwa di ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, himnya itu ada 4. Ada yang masih ingat siapa aja? Yang 4 ini? An-Nabiyin, syuhada, wasiddiqin, wassalihin. Ini mesti diingat-ingat ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu himnya kepada 4 golongan ini. Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Ya, insya Allah termasuk kita semua ya. Kepengennya begitu. Nah, ada satu penjabaran yang menurut saya unik, yakni yang datang dari Profesor Muhammad Yusuf. Beliau, sebentar, saya ingin berbagi. Beliau menjabarkan bahwa ada hal yang menarik dari pembahasan tentang ayat 30 dari surah Al-Baqarah ini. Izin berbagi. Jadi kalau dari makalah yang saya buat, ini bicara tentang proses penciptaan manusia. Ada yang pernah baca teori Darwin? Saya nggak yakin ada. Karena makalahnya cukup panjang. Ada yang pernah baca full penuh ya, jadi nggak ada pengurangan, nggak ada katanya-katanya, bukan versinya orang mengklaim itu kan Darwin teori kan bla 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 segala macam dan seterusnya gitu ya. Jadi bukan karena itu. Ada yang pernah baca? Nggak ada ya. Saya pernah baca. Enggak Gitu. full deh. Ya, saya pernah baca. Dan ternyata kita akan bedah di pembahasan ayat 30 Al-Baqarah kali ini.
Jadi teori Darwin ini benar. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang teori Darwin? Yang pasti banyak yang keliru. Apa yang Ibu Bapak pahami tentang teori Darwin? Teori Darwin adalah gitu. Apa yang Bapak Ibu pahami? Awal asal manusia dari kera. Nah, itu yang Berevolusi. berevolusi. Ya. Iya. Tapi nggak utuh ya, nggak dibaca semua ya. Itu cuma katanya ya. Iya. Baik, Ya. baik. Karena saya sudah baca penuh dan saya menyatakan bahwa Darwin teori adalah benar. Saya jelaskan. Jadi kalau melihat sesuatu kita harus holistik. Holistik itu menyeluruh. Menyeluruh itu artinya nggak bisa cuma sepotong-sepotong. Ini gambar siapa? Ada yang tahu nggak? Gambar perempuan gitu. Perempuan. Cantik nggak? Cantik. Cantik. Harusnya gitu ya, harusnya. Ternyata jidatnya jenom. Gitu. Ternyata berkumis dan berjenggot. Gitu. Nah, kita melihat segala sesuatu jangan parsial. Artinya evolusi yang dibuat oleh Darwin teorinya itu dari primate, dari primata hanya sampai berhenti di Cro-Magnon, belum manusia. Jadi bahwa teori evolusinya dari primata sampai ke Cro-Magnon. Siapa Cro-Magnon? Cro-Magnon ini binatang. Seperti sebagaimana yang namanya simpanse, orangutan, kera, bekantan, itu kalau dikumpulkan tulang belulangnya kira-kira dijejerin tulangnya gitu kira-kira. Strukturnya sama nggak kayak kita? Struktur tulangnya. Hampir mirip ya. Sama. Iya, mirip-mirip semua. Apalagi kita sama simpanse. Simpanse itu ya seukuran bayi lah anak-anak kita gitu. Itu sama. Matanya ya begitu, hidungnya ya begitu, rongga dadanya ya begitu, dengan rusuk yang begitu, dan seterusnya. Jadi mereka ini disebut oleh Profesor Muhammad Yusuf sebagai binatang, bukan manusia. Siapa mereka ini? Mereka ini yang dilihat pertama kali sama para malaikat. Karena begini, kalimat ini ja'ilun fil ardi khalifah itu sudah dibuat belum? Belum. Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Baru mau akan. Udah ada belum? Belum. Belum. Lo kok udah dikomplain? Belum kok udah dikomplain. Nah, belum udah dikomplain itu yang mereka ketahui, yang malaikat ketahui adalah mereka ini yang hidup sebelum Nabi Adam. Oke, saya lanjutkan. Cro-Magnon adalah makhluk yang seolah-olah kelihatan seperti orang. Disebutnya orang purba. Orang bukan. Mereka binatang. Orangutan orang bukan. Mereka bukan orang. Mereka binatang. Nah, orang purba, orangutan itu disebutnya orang juga. Gitu. Tapi apakah mereka manusia? Bukan. Nah, ada yang tahu nggak? Dulu di HPU ada yang namanya Pithecanthropus. Pithecanthropus apa? Erectus. Erectus itu berdiri. Ya, erectus itu berdiri. Jadi Pithecanthropus erectus ini ditemukan di Banten sama di Solo. Namanya Homo sapien. Iya. Disebutnya kan ada di dua tempat. Yang satu Homo javakensis, yang satu Homo soloensis. Masih ingat nggak? Iya, ingat. Oke. Iya. Berapa juta tahun yang lalu itu? Fosil itu. 6,5 juta tahun? Sekitar itu ya. Baru kemudian kena gletser. Gitu kan ya. Cairnya gunung es. Dan semua habis. Gitu. Jadi dinosaurus apa segala macam selesai itu. Ya, tertimbun. Batang kayunya jadi batu bara yang sekarang kita pakai.
lemak-lemaknya dinosaurus yang gemuk-gemuk, gemoy-gemoy yang semelohe, aduhai itu jadi bahan bakar minyak yang kita pakai sekarang buat bahan bakar kita gitu. Terus kemudian dengan tekanan tertentu, waktu tertentu dan kemudian panas tertentu dari panas bumi, maka mereka menjelma menjadi bahan mineral buat kita sekarang kita manfaatin. Jadi mereka pernah ada di sini. Tapi cuman riwayat lama. Jadi secara paleontologi disebut salah beberapa majalah di National Geographic, apakah Darwin salah? Ya, karena mereka tidak baca secara utuh. Salahnya di mana? Karena kita ternyata bukan keturunannya kera yang dimaksud sama Darwin. Karena memang tidak ada hubungannya. جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Baik, jelas ya bahwa ini yang dimaksud dengan ayat yang kita baca. Baik, di dalam Sahih Bukhari bahwa Abdul Razak dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, telah Allah ciptakan Adam alaihissalam dengan semua ciri fisiknya, yaitu 60 siku, 60 hasta, situna diro'an. Selesai Allah mencipta, lalu Allah berfirman, sana pergi dan ucapkan salam kepada malaikat yang duduk itu, dan dengarkan baik-baik bacaan salam mereka kepadamu. Sebab itu sebagai salam penghormatanmu dan juga anak cucu keturunanmu. Maka Adam mengucapkan Assalamualaikum kepada para malaikat. Maka dijawab Assalamualaikum warahmatullah. Dan mereka menambahnya lagi dengan wabarakatuh. Maka siapapun yang masuk surga ciri fisiknya seperti Nabi Adam. Yaitu 60 siku. Ya kira-kira 30 meteran lah. Ya. Ibunda Hawa itu 40 siku. Jadi sekitar 24 meter ya. Jadi kalau kita lihat sutet gitu 2200 kVA itu segitu tuh. Ya. Tapi manusia semenjak zaman Nabi Adam kata Rasulullah SAW tingginya semakin berkurang sampai sekarang. Mungkin kebanyakan micin ya. Atau kebanyakan gorengan nggak tahu juga tepung-tepung. Buka puasanya menyesatkan lagi. Yang sunnah kurma, yang wajib gorengan katanya. Dan Profesor Muhammad Yusuf membuat satu asumsi. Jadi yang dimaksud di sini mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah itu belum dibikin kok sudah diprotes. Jadi ayat ini oleh Profesor Muhammad Yusuf disebut asumsinya adalah malaikat melihat mereka ini khalifah-khalifah ini sebagai perusak dan penumpah darah. Siapa yang mereka maksud? Mereka melihat contoh yang sebelumnya, yaitu Cro-Magnon yang melakukan kanibalisme, yang melakukan penumpahan darah. Gitu. Nah ini manusia-manusia purba atau orang-orang purba yang saya bilang tadi bukan orang, ya. Disebutnya Pithecanthropus erectus tadi. Ya. Ini saya belum ngomong Hobbit yang di Nusa Tenggara, itu seru lah gitu. Ya. Oke. Mari kita lihat yang dilihat malaikat sebelum penciptaan khalifah itu adalah Bani Jan atau Banul Jan menurut versinya Profesor Muhammad Yusuf. Gitu. Nah ini di sini maka kemudian mereka yang melakukan perusakan di bumi dan menumpahkan darah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini asumsi versi dugaannya Profesor Muhammad Yusuf sehingga Bani Jan atau Banul Jan ini seorang mufasir dari Mesir ini beliau menyatakan bahwa yang dilihat oleh malaikat sebelumnya adalah Bani Jan atau Banul Jan. Ini relate dengan apa yang tadi disampaikan oleh Jalalain, ya, dua Jalal. Mari kita lihat bahwa pengakuan Darwin secara utuh itu ada missing link antara Cro-Magnon ya dengan Adam. Gitu. Nah, dari sini kemudian Profesor Muhammad Yusuf menyimpulkan bahwa ayat 30 dari Al-Baqarah tadi sesuai dengan ilmu paleontologi.
ilmu keperbakalaan. Jadi kalau kita lihat bagaimana fosil-fosil dikumpulkan, itu ketemu model binatang yang ada di jutaan tahun yang lalu, ada yang sekarang masih ada yang sudah berevolusi, ada yang masih bentuknya sama aja dari dulu begitu, dan seterusnya. Ya, ada yang berevolusi. Dinosaurus itu kalau Bapak Ibu tahu evolusi yang kekinian, jadi binatang apa yang kita suka lihat sehari-hari sekarang? Ada. Komodo, Eh, Jawa. Iya, yang sering kali kita jadikan sebagai makanan pokok kita. Ayam. Ayam. Iya. Ayam itu bentuk evolusi dari dinosaurus. Coba kita lihat. Dengkulnya, nekuknya kayak kita ke depan atau ke belakang? Ke belakang. Belakang. Iya. Dinosaurus begitu rata-rata. Hmm. Gitu. Oke, ala kulihal. Nggak ngomongin ayam ini. Jadi mereka bukan nenek moyang kita, orang purba ini. Mereka sudah pakai akal atau insting, yaitu bikin kapak, bikin ini, itu, apa, segala macam. Untuk apa? Kita lihat binatang-binatang punya kemampuan instingtif untuk mereka bertahan hidup, untuk mereka membuat sarang, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu keunikan-keunikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada mereka. Ada yang tahu sarang burung manyar? Sarang burung manyar itu bentuknya kalau bikin dari serat-serat daun itu bentuknya melembung ke depan, terus kemudian ada tempolongnya ke bawah. Dan itu mereka menyimpan telurnya anak-anak itu di dalam. Jadi mereka terbangnya dari bawah, masuk kemudian bertahan di situ. Ada beberapa burung-burung yang kemudian memasang jebakan itu untuk predator. Jadi dilihat itunya kosong, padahal yang dimasuknya pintu di atasnya. Gitu. Jadi dikasih insting oleh Allah SWT, misi dikasih kemampuan naluriah mereka, ya, yang namanya naluri hewani, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di mana letak missing linknya yang kita nggak ketahui adalah jutaan tahun yang lalu. Kalau kita gabungkan dengan data tarikh Anbiya, itu ketemunya, ada yang tahu nggak, Nabi Adam sampai ke kita sekarang itu jaraknya berapa tahun? Di sini baru kita ketemu. 6 ribuan sekitar. Enggak, 15.000. Karena kalau ngitung Nabi Adam berapa umurnya? 1.000. Tambahin Nabi Nuh 9,5, gitu kan ya. Nabi Musa terus tuh, wah, dikumpulin itu sekitar 15.000. Gitu ya, kalau dalam tarikhnya Anbiya. Nah, yang terjadi dalam teorinya Darwin, ada missing link di mana di Cro-Magnon ke manusia modern. Disinilah kemudian mestinya gambarnya nggak begini, tapi gambarnya 60 hasta. Nabi Adam itu penyusutannya sampai ke sekarang. Nah, yang orang nggak tahu adalah Nabi Adam yang setinggi itu dalam beberapa eh, literasi tidak diceritakan bagaimana menyusutnya sampai ke sekarang ini, gitu. Jadi datanya kalau kita lihat, gitu ya, ternyata kalau kita bandingkan ada manusia surga yang 60 hasta di riwayat Bukhari, itu tingginya 60 hasta, itu sekitar 30 meter. Jadi kalau masih ada dinosaurus mungkin kayak kucing gitu perbandingannya antara orang setinggi 30 meter ngelihat dinosaurus itu ya kayak kayak anjing piaraan, kayak kucing piaraan gitu. Jadi bahan pettingnya mereka ya kecil-kecil gitu. Buat kita yang ukuran 2 meter paling tinggi, wah itu ya gede banget gitu. Nah, yang kita hitung sekarang kan 1,8, 1,7 gitu. Rata-rata kita 160. Oke. Mari kita lihat bahwa di dalam Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan
Setiap orang yang masuk surga wujudnya seperti Adam alaihissalam, panjangnya situna dirok, ya 60 siku, baru kemudian setelahnya postur manusia terus mungkret, mengecil, terus berukuran sampai sekarang. Gitu. Jadi ada fase di mana 30 meter terus turun sampai sekarang. Dan Rasulullah SAW itu tingginya sekitar. Gitu ya. Baik. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau misalnya kita melihat ada informasi, maka rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita buka surat 4 ayat yang ke-59, Bapak Ibu, monggo silakan. Ada yang berkenan mau membaca terjemahnya, monggo silakan. 59 udah. Mangga. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmal akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'bida. Jadi informasi yang belum tentu benar tidak bisa dianggap benar kecuali datang yang sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka ada begitu banyak dugaan, ada banyak prasangka, banyak asumsi yang bisa saja benar, tapi harus diyakini dengan pola yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kalibrator kita. Begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan tentang apa yang kita pahami di ayat 30 itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita exercise? Silahkan. Belum udah. Ada yang sudah pernah mendengar penjelasan ini dari guru-guru yang lain, ya silahkan di-compare. Kalau penyusutan itu Ustaz, apakah memang ada hikmahnya Ustaz? Dalam Wallahu a'lam bishawab, karena Rasulullah SAW yang menyatakan begitu berarti memang dulunya segede gitu dan kemudian mengalami penyusutan. Wallahu a'lam artinya kalau kemudian keberkahan di dunia ini dicabut sama Allah SWT karena kezaliman manusia, bisa saja. Karena dulu kan di zaman sebelum ada Bani Israel itu kan katanya daging nggak busuk, gitu, buah nggak busuk, gitu. Tapi semenjak mereka yang dikutuk jadi babi, jadi monyet segala macam, nah itu jadi membuat Allah murka dan mengambil keberkahannya dari manusia, dan kemudian setiap yang ada kemudian menjadi cepat rusak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, terjadi penyusutan itu kemudian catatan di kita, catatan sejarah di kita itu kan nggak punya data yang cukup untuk kalau kita melakukan penelitian. Artinya secara penelitian paleontologi atau arkeologi itu menemukan kuburan-kuburan yang besar-besar itu juga di zaman dulu juga begitu kan, kuburannya panjang-panjang itu. Terlepas dari jasadnya sudah hancur dan seterusnya, tapi kuburan orang-orang dulu tuh memang gede-gede. Kalau kita keliling Yordan deh, kita keliling Yordan, kita ke mana tuh, Tuan Guru pernah ke Al-Kahfi itu gede-gede kuburan. Bagaimana nabi-nabi yang ada di sana gitu ya, itu kuburannya gede-gede semua, Nabi Yusuf, Nabi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Mangga, silakan.
Nah, terkait dengan tadi surat 4 ayat yang 9 itu gimana ya Ustaz? Kalau misalnya kayak kita ada aturan yang di pemerintahan berbeda dengan kita wajib mengikutinya, tapi kalau misalnya nggak sesuai atau gimana? Ini pengertiannya kan kita kembalikan kepada Al-Quran dan Rasul. Ya, ya, Ustaz. iya. Yang ditanyakan apanya? Bagaimana jika ada peraturan yang berbeda gitu? Nah, begitu kita mengikutinya atau kita punya Iya, pendapat berbeda bagaimana? baik. Kembali Baik, kepada bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Kan kalau dibilang di ayat 59 surat 4 tadi itu ada 3 urutan. Allah, Rasul, Ulil Amri. Mari kita buka ayatnya. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu wawunya ada yang tahu nggak? Wawunya wawu apa? Kalau menyambung yang satu dengan yang satu. Kalau wawu kosam kan sumpah. Ini wawu apa? Ataf. Wawu atof. Wawu atof itu menyetarakan yang di sela-selanya. Jadi yang di sela-selanya itu sejajar semua. Antara Allah, Rasul, dan ulil amri. Oke, kita pahami begitu dulu ya. Tapi perhatikan kata atiu-nya. Kata atiu-nya ada nggak kata atiu pada ulil amri? Nggak ada. Nggak ada. Berarti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Meskipun sejajar secara atofnya tadi, waw atofnya. Jadi kalau waw atof itu menyetarakan antara Allah, Rasul, dan ulil amri, maka kemudian ketika sebagai sebuah peraturan, maka mestinya mereka sejajar. Tetapi ayat itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Cuma 2 kembalinya. Ilallah wa rasulih. Ayatnya mana, Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, hadisnya siapa. Jadi harus jelas patokannya harus Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau ada kemudian pemerintah misalnya membuat aturan begini begitu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak usah diikuti. Bu Nita ingat nggak waktu Pak SBY bikin PP 10? Enggak ingat. Oke. Ada yang tahu PP 10 itu tentang apa? Yang tidak boleh poligami ya. Nggak boleh poligami, tapi di kalangan apa? PNS nggak boleh. PNS yang nggak boleh. Jadi kalau kita melihat bahwa keputusannya Pak SBY khusus untuk PNS, kalau untuk PNS yang dia mau mengikuti Allah dan Rasulnya, urusan apa sama SBY? Paham? Iya, Ustaz. Gitu. Jadi misalnya kita diberikan pilihan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan sama Departemen Agama sejalan nggak? Kata Departemen Agama, minuman keras halal atau haram? Haram. Negara kita mengikuti Deperindak yang membolehkan atau yang tidak bolehkan? Boleh. Nah, berarti selamat datang di Indonesia. Gitu. Pilihannya ada pada masyarakat kita. Kita mau yang mana? Kita mau ikut Departemen Agama atau mau ikut Departemen Perindustrian dan Perdagangan? Gitu. Jadi balik ke setiap kita masing-masing. Gitu Bu Nita. Iya. Misalnya nih kita disuruh apa sama negara gitu. Kalau misalnya kita nggak mau ya nggak apa-apa. Selama itu mengikuti apa yang Allah SWT dan Rasulullah SAW mintakan. Contoh, Rasulullah SAW menyatakan, La ta'atin fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Ada yang bisa terjemahin? La ta'atin fi makhlukin. Jangan mentaati pada makhluk Fi maksiatil khaliq. dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka memaksiat kepada Allah Sang Khalik. Jadi kalau kemudian yang kita lakukan adalah bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan. Nggak perlu taat sama orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Gitu. Misalnya kita dilarang sholat di Indonesia, tetap sholat nggak kita? sholat. Tetap. Gitu, nggak ada urusan. Mau peraturan ini itu apa segala macam nggak ada urusan.
Bahkan sampai kondisi-kondisi tertentu saudara-saudara kita di Uighur sama nggak kayak gitu juga? Iya. Iya, Dek. Nggak boleh mereka sholat. Akhirnya apa? Mereka masuk ke mall, nyari ruang ganti baju, pura-pura bawa baju, sholat mereka. Nggak jadi beli. Gitu. Sholatnya di ruang ganti baju. Sampai kayak begitu. Begitu Gitu. ya. Iya. Ya habis nggak ada prayer room, nggak ada musola, nggak boleh. Nah di kita nggak ada urusan, itu ulil amri. Gitu. Kita taatnya sama Allah dan Rasulnya SAW. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, Desember biasanya ada yang pakai ornamen Natal tuh, berjilbab tapi pakai topi Sinterklas. Gitu. Bisa nolak nggak? Bisa. Nah, kalau bisa nolak, tolak. Kalau dikeluarin gimana? Keluar. Gitu. Emang rezeki dari situ doang. Tapi ada beberapa orang yang kemudian saya pernah di toko batik di Cempaka Putih itu dia lepas jilbab karena dia ngejagain apa? Karena dia ngejagain kios toko batik itu. Kita coba deketin, kok gini, kok apa segala macam, kita lurusin apa segala macam. Sampai kita datangin ke rumahnya. Apa yang terjadi? Ibunya mencak-mencak ke kita. Ustadz, nggak usah deh ngajar-ngajarin anak saya mau pakai jilbab mau apa segala macam. Mau masuk Kristen sekalian. Gini aja deh, 1,5 juta per bulan buat dia. Saya suruh balik lagi ke Islam. Apa ini? Pemutadan versinya mereka ternyata uang gitu. Ada yang pernah lihat nggak bapak-bapak pakai peci tapi jualan patung Yesus di lampu merah? Pernah udah. Sambil nangis dia. Ini cuma sekedar nyari duit aja Pak. Laku nggak laku saya dapat 25.000. Jualan apa Makanya tadi? patung Yesus, Oh, patung salib Yesus itu. Di lampu merah. Dia pakai peci. Ajak ngobrol sambil nangis dia. Ini karena nyari duit aja Pak. Kalau nggak begini amat saya. Ini laku nggak laku saya dapat 25.000. Itu makanya saya pakai peci. Biar saya nggak mengkhianati agama saya. Gitu. Coba. Mungkin agak lebih dalam saya di beberapa hotel itu ada beberapa misionari yang memang khusus membayar pelacur-pelacur berjilbab. Subhanallah. Iya, datanya ada di sana. Saya waktu masih awal-awal belajar sama Bapak Haikal di Arimatea itu begitu dapatnya. Seru konspirasi luar biasa. Ala kulli hal, gitulah modelnya ya. Jadi nggak perlu mentaati sesuatu yang kemudian dalam rangka memaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu Bu Nita. iya Ustaz. Tapi Baik. kan saya masih agak bingung yang ini Ustaz karena ya kan kayak kita puasa ada yang hari ini ada yang itu diikuti. Oke, gini kalau ikut puasa itu hitungannya ngikut pemerintah atau ikut ormas? Ikut Nah, pemerintah. ikut pemerintah. Gitu. Umaro udah. Umaro, betul. Sebejat apapun umaronya, separah apapun korupsinya pemerintahnya, gitu. Tapi Rasulullah SAW meminta kita untuk mentaati. Itu tadi yang saya bilang, wow, atofnya tadi. Selama tidak ada kemaksiatan, apakah itu bentuk maksiat? Bukan. Menentukan imkan ru'iyat itu maksiat atau bukan? Bukan. Itu mengikuti sunnah. Pertanyaan saya begini, mohon maaf nih, saya tidak sedang menggugat Dewan Tarjihnya Muhammadiyah atau ormas manapun yang menentukan mereka berdasarkan hisab. Hitungannya alatnya udah ada semua.
kecanggihan-kecanggihan meletakkan kamera di beberapa tempat itu sebagai sebuah observan bisa dilakukan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang kuat disepakati oleh jumhur ulama, saumu liru'yati, karena engkau melihatnya. Wala aftiru liru'yati, dan mulailah kalian iftar, futur, sarapan itu karena melihat hilal. Dalam pengertian apa? Yuk kita belajar astronomi sedikit. Ketika terjadi pertemuan antara garis bumi ufuknya dengan matahari dan bulan, yang nggak searah jalannya siapa? Bulan. Bulan itu ngelawan. Jadi kalau mataharinya ke sana, bulan itu ke sana. Ya berlawan. Berlawanan. Jadi kalau kemudian kita ketemunya di satu titik yang elongasinya ketemu di satu titik, itu di kemarin tanggal berapa itu? Hari Rabu. Hari Rabu itu Dewan Tarjih 17. menghitungnya itu masih di bawah 3 derajat. Tapi besok sudah menjadi 7 hitungannya mereka. Nah, sementara ada tapi nggak tampak itu apa namanya? Wujud tapi nggak kelihatan. Wujudul hilal tapi nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Enggak. Ya berarti belum. Gitu. Maka Sya'bannya diikmal, dituntaskan. Jadi berapa? Jadi 30. Gitu. Nah, Ramadan mungkin nggak 30? 29. Mungkin, tapi kebanyakan 29. Mungkin nggak 31? Nggak mungkin 31. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita belajar equinox, mohon izin, saya berbagi sedikit lagi ya. Ini saya kasih, masih ingat nggak saya pernah di Allahumma sholli ala Muhammad. Sempat bikin tayangan sebentar. Rais. Nah, ini dia. Mudah-mudahan ini masih terbaca. Masih kelihatan nggak yang saya share nih? Kelihatan udah. Oke, kita simak sebentar ya. Seandainya saja matahari kita adalah kehangatan yang pernah melintasi tanah Hijaz terlebih dahulu, pasti kita tak perlu risau soal waktu. Sejak 10 Agustus 2010, bangunan mewah ini seharusnya tidak hanya megah, tapi juga semestinya harus pula gagah. Tinggi menjulang, pengaruhnya di dunia pun gemilang. Sebut saja Mekah Mean Time, menjadikan kota Mekah sebagai pusat acuan waktu bagi kita umat muslim seluruh dunia. Beliau adalah Syekh Yusuf Qaradawi, Allah yarham, yang menggagas isu bahwa meridian Greenwich telah dipaksakan oleh Inggris puluhan tahun yang lalu dalam kongres bertajuk Mekah, Pusat Bumi, Teori dan Praktek di Qatar 21 April 2008 yang dihadiri oleh para agamawan muslim dan pejabat agama lainnya dari seluruh dunia. Pertemuan Qatar adalah puncak dari upaya mencari jawaban atas pertanyaan ilmiah dari Al-Quran. Bagi kita yang ada di Indonesia, selama ini selalu beranggapan bahwa kita lebih awal 4 jam dari Saudi Arabia. Mari kita perhatikan, ketika kita berpatokan pada GMT, Greenwich Mean Time, maka equinox yang merupakan garis edar matahari seimbang antara belahan bumi utara dan selatan, maka di Hawaii adalah pukul 00. Sedangkan jika kita dengan gagah berani menggunakan MMT atau Mekah Mean Time, maka kita akan menjadikan Indonesia 18 jam setelah Mekah. Maka tidak ada lagi perselisihan tentang perbedaan hisab dan ruqyat, karena pasti akan sama. Dan itulah hanya pun ikut ahli Mekah. Tapi itu kan seandainya, mungkin nggak yang akan diterapkan? Kira-kira siapa yang kurang berkenan? Wallahu a'lam bishawab.
Ini keresahan saya sejak lama. Ada yang pernah lihat tayangan ini nggak di TikTok saya? Belum. Nggak benar. Udah, mau yang udah share itunya, filenya. Bagus, dia Ya. mau dong. Iya. Jadi selama ini kita menganggap kita 4 jam lebih awal kalau pakai GMT. Karena equinox-nya dari Hawaii, 00 di Hawaii. Gitu. Tapi kalau kita ikut Mekah Mean Time, maka kita setelah Mekah, jadi kita putar balik dari keesokan harinya. Ada perbedaan nggak? Enggak, karena Mekah pasti duluan. Gitu. Karena Mekah sebagai titik awal. Nah masalahnya pemberlakuan ini nggak bisa ala Dodi Aljambari. Siapalah saya yang sering jadi duri dalam organisasi. Nggak ada yang nyaman bareng sama saya karena saya suka begitu tuh. Suka nyempal-nyempal nggak karuan gitu. Gitu. Wallahu alam. Kak Ustaz, jelas sekali. Afwan. Ya, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. wakadalik, Pak. Udah. Ya, ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Talalam, Kak. Udah. Ini yang mengenai perbedaan ini gini, udah. Kan selama anak kecil gitu, udah tidak pernah ada gitu sama apa seana ingat anak gitu deh. Tapi 2000 ke sini nih yang pernah pertama mengalami perbedaan ini. Nah, ini yang anak tanyakan ini pertama kan memang Muhammadiyah. Apakah yaitu tadi kalau udah mengungkapkan ini loh hadisnya gitu. Kalau boleh tahu mereka ini berpatokan ke mana gitu deh. Kalau memang kita kan ya kita kenal ya anak tahu tuh Muhammadiyah ini memang orang-orang sunnah dulu ya Ya, udah ya dikenal ya, tuh begitu. ya. Itu gimana Ude? Apakah ini Iya. ada ini lain apa gimana gitu Ude? Jazakallah Jadi, khair Ude. jadi ada dua. Oke, jadi ada dua hitungan ya. Oke, saya share lagi ya. Ini dari guru saya sebentar. Asik. Buat temen ya begini nih. Ah, mana dia? Ini dan dulu. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Mudah-mudahan masih terdengar dengan benar. Nggak keluar suaranya ya. Nggak denger udah. Enggak, Belum udah. belum udah. Suaranya nggak ada udah.
Oke, gitu. Lebih detailnya nanti kita bahas tentang astronomi dasar yang mestinya kita bisa paham. Udah, Gitu Teh. suaranya nggak ada, udah. Hah? Nggak Iya Ada ada tadi suaranya? nggak dengar Videonya Udik. nggak ada tadi. Oh, Namanya alah. nggak Nggak ada ada. apa-apa. Kita Iya, menanti. Oke. Saya kirim linknya aja ya. Ya, Bude. Ya, itu dari Facebook soalnya. Nanti saya kirim linknya. Gitu, kurang lebih Teh Lala. Ude, apa sih Ude? Ya. Eh, Gini, apa ya? Karena kita memang nggak paham ya Ude, nggak Ya, paham. Jadi ya. ya sekarang tadi udah bilang sudah kita ikuti ulil amri. Ini Anda pernah mengalami juga gini, Ude, karena kebingungan ya saat itu. Pertama Anda ngalamin itu, jadi sudah saumnya akhir ya pas mau menjelang itu kan beda lagi nih Lebaran udah artinya Idul Fitri ya 1 Syawal, penentuan 1 Syawal kan ada perbedaan tuh deh. Jadi saat itu pernah anak kan kebingungan, jadi tanya pada hari terakhir ini disuruh untuk tidak puasa karena kalau puasa katanya haram, kalau betul itu yang menentukan, misalkan Muhammadiyah menentukan hari Syawal Iya. itu masih itu. Nah, tetap buka tidak puasa, tapi sholat idnya ngikutin yang satunya gitu. Istilahnya gini, puasa ikut yang belakangan, Lebaran ikut yang awal gitu. Itu gimana udah Iya, tuh iya, pernah iya, ngalamin iya. begitu deh. Jadi katanya Iya. diganti aja hari lain supaya tidak kena haramnya ini gitu deh. Itu gimana udah? Terakhir udah Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Jazakallahu wa yakum. Gini, kalau puasanya bareng ormas, kemudian lebarannya bareng sama ormas, gimana tuh? Pokoknya Iya. yang satu ikut pemerintah, satu ikut ormas, berarti selingkuh. Selingkuh keyakinan. Misalnya gini, di sini ada Teh Ina nih. Suaminya namanya Kang Edwan. Berangkat sholat id berangkat pulang bareng Kang Edwan, tapi pulangnya bareng saya. Bagaimana tuh? Belum. Ibaratnya begitu. Jadi kita tentukan saja, saya nggak ikut ormas. Selesai. Jadi mau ormas, mau jungkir balik, mau sungsang sumbel, apa segala macam, bodoh amat. Nggak ini. Jadi posisinya adalah, kata Rasul SAW, berpuasalah bersama orang-orang berpuasa yang ramai. Mana yang ramai? Yang ikut pemerintah atau yang ikut ormas? Pemerintah. Itu. Gitu. Seandainya ayatnya menjadi atiullah wa atiur rasul wal ormas, mungkin saya pindah. Tapi karena ulil amri ya nggak ada urusan saya sama ormas. Gitu. Terlepas dari saya bukan orang ormas ya. Karena tadi itu saya bilang, saya sering jadi duri dalam organisasi. Sering nyempal. Gitu. Nggak ada yang nyaman berorganisasi sama saya gitu katanya. Udah, Ya, siap. Punten. Ude. Kalau ada orang yang beralasan karena bedanya 4 jam sama Mekah gitu. Jadi ngikutin Mekah. Terus saya kan tahu nih, ini ternyata kata Ude beda 18 jam gitu ya kalau ngikutin itu. Nah, itu gimana tuh saya ngasih tahu orangnya? Ya susah kalau dia model ngeyel, nggak pakai ilmu. Ini penelitian saya panjang loh, itu dari 2008 loh. Nah kan udah sadar misalnya ngikutin, jadinya akhirnya ngikutin sama pemerintah tuh, itu boleh nggak sih udah kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Nggak karena baru apa-apa. tahu gitu ya? Iya. Iya. Syukron udah. Afwan. Karena gini, kita ini tinggal di negara yang waktu Indonesianya ada 3. Iya. Papua sama Aceh. Kira-kira ketemu nggak? Kalau kelihatan di Aceh, Papua ikut puasa nggak? Kelihatan di Aceh, Papua ikut. Nah, kan gitu jadinya. Iya. Karena satu negara yang mimpin ya, 3 wilayah itu dipimpin satu negara. Iya.
Gitu. Timur, tengah, begitu juga sebaliknya. Di Aceh nanti kalau di Papua udah kelihatan, maka Aceh ngikut. Karena yang menentukan adalah hilalnya tadi. Gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam. Enggak. Ude mau tanya tentang hadis yang apa ya istilahnya yang mengatakan bahwa hisab itu harus dirujuk juga dengan ruqyat, boleh Ude? Iya, iya, itu tadi. Itu tadi. Di grup saya sudah share di grup tadi tentang hitungannya tadi. Jadi fakaduru itu kalau nggak kelihatan, artinya gini, ada awan yang menutup kita untuk melihat hilal, maka diistiqmalkan, dipenuhi dengan 30 hari. Gitu. Kalau yang ormas itu nggak ada dalil hadis yang sepertinya ya Ude. Pakai, tapi memaksakan asal udah kelihatan, asal udah wujud hitungannya bener, udah nggak usah patokan lihat lagi, uang udah kelihatan kok. Oh gitu Ude. Tapi kan nggak kelihatan masalahnya, wujudul hilalnya itu dari angka. Cuman dari perhitungan aja ya Ude ya. Betul. Jadi gini, kalau konjungsinya tadi saya bilang ini garis ufuknya bumi, bulan sama matahari itu satu garis. Mana yang duluan? Matahari duluan atau bulan duluan? Kalau bulan duluan berarti kelihatan ada hilal, berarti kelihatan hilal. Iya. Gitu. Tapi kalau dia meskipun 0, itu berarti sudah ada di garis itu, secara hitungan sudah ada. Iya. Jadi dianggapnya wujud. Iya. Wujud tapi belum tampak, berarti belum sampai 3 derajat. Soalnya tahun ini katanya Muhammadiyah itu pakai apa Ude perubahan perhitungan secara global apa gimana gitu Ude. Iya. Mereka apa ya istilahnya Iya. mengumumkan bahwa perbedaan itu sebetulnya bisa itu karena mereka sudah menghitungnya secara global bumi gitu. Ya, betul. Itunya betul. Bagian itunya saya setuju, saya sepakat, dan saya tidak menolak dalilnya. Tapi bagaimana dengan dalil yang disepakati oleh jumhur ulama tentang mulailah puasa dengan melihat hilal, melihat anak bulan. Kalau dia hitungannya sudah nongol di bawah 3, 2 itu pun sudah keluar dari ufuk. Hitungannya sudah pasti ada. Tapi nggak bisa dilihat karena masih kurang dari 3 derajat. Brunei, Malaysia, Indonesia pakai itu hitungannya. Iya. Elongasinya harus 6,4. Itu astronomi dasar sih. Itu nanti kita belajar pakai busur ngeliat itu, pakai benang apa segala macam. Seru itu. Nanti kapan-kapan deh. Iya udah, syukron udah. Afan. Yang lain silakan. Baik, kalau nggak ada, udah mau jam 7 ini. Nggak sempat. Seru deh. Udah, kalau ada yang bilang gini, udah itu kan kalau pakai hilal itu banyak biayanya di mana-mana, ngaruh orang gitu. Terus juga kan kita juga bisa ngitung berapa ratus tahun kemudian akan terjadi gerhana apa gitu sih. Udah yang saya Iya, sering betul. dengar. Itunya betul. Itunya setuju. Tapi kira-kira gini, antara keikhlasan para muallim yang bisa melihat itu dengan kemampuan keilmuan mereka pakai busur falak itu, kemudian mereka katakanlah nggak perlu dibayar, mereka dengan keikhlasan ilmunya pasti ikhlas. Bedakan dengan penyelewengan dilakukan oleh departemen yang paling korup. Dua hal berbeda itu. Coba saya tanya, departemen paling korup di Indonesia apa? Agama. Ibu yang bilang ya. Ibu yang bilang ya, saya nggak ngomong loh. Artinya kalau kemudian itu jadi bancaan APBN, jadi hitungan
apa namanya mahal apa segala, ya itu urusan mereka, nggak ada urusan dengan keilmuan yang harus kita tetapkan berdasarkan sunnah yang Rasulullah SAW tetapkan kepada kita. Bisa nggak mereka para ahli itu orang-orang yang itu nggak dibayar? Bisa. Berdasarkan keikhlasan bisa. Tapi bagaimana mengkoordinasi di sana gimana? Udah, pakai HP, video call, terus kemudian apa? Kan butuh sistem. Mungkin pakai Zoom, mungkin pakai apa segala macam dan seterusnya. Yang sebetulnya memang kalau bicara anggaran ya nggak semahal itu sih memang. Tapi kapan mau ambil duitnya kok gitu? Gitu. Jadi jangan dikepiahu ya, jangan disamaratakan bahwa penghitungan yang nggak ada harganya itu, yang masya Allah itu artinya gini, kita untuk mengetahui seseorang yang bisa dipercaya untuk melihat itu, kemudian berapa uang yang kita mau keluarkan untuk mengetahui itu. Jadi perlu hitung-hitungan nggak? Ya, harusnya enggak sih. Berapapun bayar aja. Iya. Ngapain risau sama anggaran? Gitu. Bahwa kemudian diorganisir negara kita yang memang kebetulan senang sama korupsi, ya resiko jabatan udah. Bolong. Pisahin. Gitu. Dan sering muncul juga beberapa alasan memang sebenarnya nggak relevan saja. Kalau memang soal pilihan itu ya ada yang pilihannya hisab, ada juga pilihannya ru'yat, itu ijtihad masing-masing. Iya. Ijtihad kan tetap dalam koridor ada dalilnya. Betul. Kita Muhammadiyah Sama-sama pakai dalil. Betul. Sama-sama pakai dalil. Kalaupun benar kata Rasulullah SAW itu tetap dapat pahalanya ya. Ketika salah pun dapat pahala, bahkan pahalanya ya pahala yang salah pun karena ada ijtihadnya, upayanya untuk mencari kebenaran. Dan kalau mungkin kita melihat tidak perlu harus membanding-bandingkan, karena saya coba mempelajari tentang kalender hijriah global yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu, saya berlembar-lembar saya baca, memang alasan mereka ada dalilnya, ada rujukan, dan meneliti adalah para profesor juga ahli astronomi. Sepakat. Itunya sepakat. Tapi masalahnya dengan kepintaran para profesor itu, dengan kecanggihan alat, apakah kemudian dengan serta-merta kita bisa menafikan hadis Rasulullah SAW? Iya. Kalau saya coba pahami, ternyata memang mereka juga memahami hadisnya yang sama dengan pemahaman yang berbeda. Iya. Semacam Ustaz misalnya pernah mengatakan juga, di hadis awalnya itu tahnu umiyun, Rasulullah pernah mengatakan kami ini adalah orang yang umi, dan ketika tidak fa'in humma faqduruh ya. Iya. Faqduruh itu kalau dalam pemahaman Muhammadiyah itu bukan dengan cara yaitu ilmu falak itu tadi hisab, karena pada era itulah memang persoalan menjadi karena belum berkembang mungkinnya seperti sekarang perhitungannya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perbedaan ini, tidak perlu kemudian diperuncing, memperuncing, kemudian menyalahkan, dan masing-masing tentu sama-sama masuk surga kok insya Allah. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan yang paling penting kan diterima amal ibadah puasanya saja. Nah, itu yang paling harusnya dijadikan fokus, bukan kemudian puasanya hari apa, lebarannya hari apa gitu ya. Baik, yang lain berubah, alhamdulillah wasyukurillah, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz Dodi dan juga jamaah semuanya yang juga ikut nimbrung ya, masya Allah. Ini jadi temanya malah larinya ke soal hisab sama ru'yat ya, insya Allah ya. Nanti ditunggu Ustaz syariah dari itu yang menjelaskan tentang apa itu ru'yah, apa itu hisab ya. Insya Allah. Itu saya juga pernah lihat di Facebook, dan itu sangat simpel ya untuk memahami apa itu ru'yat, apa itu hisab gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang makin paham ya dengan ilmu syariat ini, dan Allah jaga dari berbagai keburukan, dan yang paling penting itu adalah kita menjaga ukhuwah Islamiyah ini menjadi hal yang paling penting daripada kemudian hal kecil kemudian menjadi sebuah perdebatan yang tidak produktif ya. Baik, alhamdulillah wasyukurillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu khairan katsiran. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.